di dalam perkara yang sudah ditanggung jawab oleh Allah. Apa? Rezeki. Allah telah tanggung jawab rezeki. Nabi Ibrahim kagak mikirin, ngapain mikirin rezeki? Rezeki udah ditanggung jawab sama Allah. Rezeki anak udah ditanggung jawab, rezeki istri udah ditanggung jawab, rezeki kita sudah ditanggung jawab. Coba nih di depan kita banyak kan rezeki kita? Banyak. Banyak. Contoh tuh, ada yang dari Arab lagi tuh. Iya, ada korma, ya, ada kismis tuh. Belum di rumah belum ada ini. Ada tuh rizki dari Allah, ya. Alhamdulillah Ustaz Asep tuh bawain, Ustaz Haji Asep nih. Masya Allah, paling kita yang dapat tuh. Masya Allah, rizki. Semalam mimpi nggak makan kismis sama korma? Ya kan? Ya Alhamdulillah kita dapat. Ini rizki dari Allah, ya. Kata Nabi Ibrahim, aku nggak ragu-ragu lagi kalau perkara yang sudah ditanggung jawab sama Allah, aku yakin. Nah ini nih keyakinan kita nih, sampai nggak ke situ? Ya, kita yakin rezeki kita ditanggung jawab sama Allah. Yakin, pasti yakin. Tapi terkadang, kalau lagi pas turun, ya Allah, usaha lagi merosot, ya Allah, kok gini amat. Padahal kita yakin katanya Allah yang tanggung jawab. Maupun rezeki kita hari ini dapat banyak, dapat sedikit, nggak dapat, itu semua sudah diatur oleh Allah. Wa kullu dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk, bukan manusia aja, makhluk yang ada di bumi, yang jalan, yang merayap, yang jelata, yang ngesot, yang bagaimanapun, yang terbang, yang di air, yang di dalam bumi, rizkinya telah Allah tanggung jawabkan. Allah tanggung jawab, tenang, asal kita punya yakin. Ada satu kisah Nabi Sulaiman, ya, ngomong sama semut. Nih bahasa semut, nih bahasa semut, ya. Ya, tapi bukan makoli bukan. Ya. Ini bahasa semut nih Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lihat semut lagi berbaris, lagi bawa makanan. Ditanya sama Nabi Sulaiman, mut, katanya. Lebih ya Nabi Sulaiman, itu lagi bawa apa? Bawa makanan. Buat apaan? Kami ngumpulin makanan. Nanti kalau datang musim dingin, katanya, kami nggak keluar, kami makan. Itu kamu nih semut, satu semut, ya, dalam setahun bisa ngabisin berapa kilo, berapa gram, berapa ini, kalau korma berapa butir. Semutnya ngomong, ya Nabi Sulaiman, kami satu semut dalam setahun ngabisin 1 butir korma makannya. Ya emang wajar lah, perutnya kecil. Iya, perutnya kecil. Kalau kita korma 7 habis sama kita sendiri. Ini sebut katain begitu. Oh, kata Nabi Sulaiman, ya udah, diambil tuh semut, ditaruh. Mut, ente diam di sini. Anak kasih, jangankan baru 1 korma, berapapun korma anak kasih. Anak kaya. Nabi Sulaiman raja kaya, dia semuanya. Nih, ente tinggal tuh 1 korma, kurang anak tambahin. Ditaruh itu semut, ditutupin. Udah setahun cerita singkatnya. Aman Nabi Sulaiman dibuka, itu korma cuma habis setengah. Ditegur sama Nabi Sulaiman, sebut ente bohongin aneh. Ente bilang setahun makan 1 butir korma ini cuma setengah. Apa ente nggak percaya? Anda bakal kasih anak kaya, baru kata 1 korma, ente mau berapa kilo, mau berapa ini anak kasih. Kenapa ente nggak habisin? Ente nggak percaya kemana? Kata semut ngomong gini nih, bahasa semutnya enak benar saudara. Ya Nabi Sulaiman, bukan anak nggak percaya sama ente, anak percaya ente kaya, ente mampu ngasih anak. Hari ini ente ngasih anak, jangankan 1 butir korma, ya, berapa ribu butir korma pun ente mampu. Cuman anak nggak percaya sama ente, apakah ente hidup masih 1 tahun ke depan? Itu yang anak khawatirkan. Umur ente Allah yang punya. Kekayaannya itu dititipin sama Allah. Hari ini ente kaya, besok kalau mati kaya apa enggak? Iya. Kalau ente meninggal, coba anak di dalam kotak,
Katanya saja. Bisa mati anak, nggak makan. Nabi Sulaiman gitu, siapa yang menjamin ente hidup sampai setahun ke depan? Nabi Sulaiman bengong, iya ya. Nabi Sulaiman, siapa yang menjamin umur saya sampai setahun depan? Makanya jangan sombong kita ini dengan umur. Ya, umur nggak tua, nggak muda. Ya, nggak sehat, nggak sakit, nggak kaya, nggak miskin. Kalau udah waktunya lewat kita, kalau udah waktunya datang. Nabi Sulaiman diam, iya. Itu kata semut. Yang anak pikirkan bukan ente mau ngasih anak, tahu ente kaya bisa ngasih anak. Cuman untuk hidup ente sampai setahun depan, anak dikurung di sini nunggu setahun. Ente masih hidup nggak sampai setahun? Itu yang anak pikirin. Iya katanya. Makanya ente jangan suka menjamin orang. Tenang, tenang. Selama ada saya tenang. Emang itu selamanya hidup? Iya kan? Awas, kita nggak tahu nih umur. Umur kita nggak tahu. Siapa yang jamin umur kita sampai besok? Jangankan setahun, ntar sore kita nggak tahu. Pulang dari sini nggak tahu. Ya, Masya Allah Pak. Umur namanya umur. Ya, maka kata semut itu ya Nabi Sulaiman. Makanya anak ngambil setengah. Biasanya anak makan pagi sore, sekarang makannya pagi aja sore enggak. Gitu. Anak ngurang-ngurangin. Anak takut ente mati. Nabi Sulaiman diem dah. Tuh, bengong. Itu lihat ini ilmu. Satu ilmu tauhid yang diajarkan kepada kita dari semut. Kedua, mengingatkan kita bahwa umur itu rahasia Allah. Kita diingetin bakal mati. Iya ya, kita bakal mati. Kata semut, ingat, kita bakal balik kepada Allah. Kita bakal mati. Ntar kalau udah mati kita bawa apaan? Ya, kalau kita mati bagaimana? Makanya ya Allah, ingat semuanya bakal balik kepada Allah, diingatin tuh. Yang ketiga, tawadhu'nya Nabi Sulaiman, walaupun nasihat dari semut dia terima. Tuh. Nasihat dari binatang dia terima. Kan kalau kita pikir, apa sih binatang, semut? Masa nasihatin Nabi, Rasul, Raja? Tapi nggak demikian, karena hatinya bersih. Walaupun seorang raja Nabi Sulaiman, kaya raya, Nabi juga, Rasul juga, sadar Nabi Sulaiman dinasihatin sama semut. Kalau kita coba kita pikir, nasihatin, ya anak kemarin sore nasihatin gue, gitu. Ya kan, Masya Allah. Hati-hati, kita diajarkan sama Nabi Sulaiman agar kita nerima nasihat dari siapapun. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, wa ma taghadaitu, ya, wa ma asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'al dhaifi. Aku tidak senang kalau makan sore hari dan makan pada pagi hari kecuali dengan tamu. Kecuali dengan tamu. Inilah hebat. Nabi Ibrahim tuh tiap hari kalau makan sendiri nggak mau, panggilin tetangga. Makan, sini. Diundang tetangga tiap hari, mau pagi, mau sore, tiap hari diundangin. Nggak bisa makan kalau sendiri. Pasti undang, ayo makan masak biar banyak, panggilin. Sini, orang udah pada tahu. Yang lewat, mampir. Suruh masuk. Yang ada di depan, ayo masuk. Makan, jamaah. Apa adanya makan. Kan kalau kita beda. Kita lagi makan, ada tamu, lari ke belakang. Di tamu nggak ada pikiran, kita lagi makan dia datang. Beda kalau kita nggak ada pikiran. Di waktu jam makan dia datang lagi. Iya, kalau tamu datang waktu jam makan, kita lagi makan, ajakin gitu. Iya, tawarin makan. Ini tunjuk. Iya. Ini waktu jam makan, tamu datang, sudah nunggu depan. Bapak lagi makan dulu. Astagfirullah. Tuh tamu bengong, ya Allah dia makan. Hilang berkahnya tuh. Pakai dibilang bapak lagi makan dulu, kita suruh tunggu. Udah keluar kembali. Nah, ada apa dulu apa nih? Ya Allah. Ajakin makan. Tuh Nabi Ibrahim kayak begitu. Jadi nggak pernah Nabi Ibrahim makan di sore hari atau di pagi hari kecuali ada tamu yang nemenin makannya. Panggil tamu, diundang. Kalau kita tamu yang udah ada, nggak diajak makan, malah suruh tunggu. Harusnya kita ajak makan mereka semua.
tamu datang jauh-jauh, apa yang ada kita sugin. Makanya kalau kita di Yaman, di Tarim, Pak, kalau kita nih datang tamu nggak diundang, nih nggak ngasih kabar, itu makan apa adanya. Tapi kalau tamu kita undang, besok makan di rumah saya ya, saya tunggu jam sekian. Misalnya berapa orang? 5, itu makanan penuh. Dibilang 5 nih kita datang, makan untuk 5 orang, Masya Allah pakai makan untuk 20 orang. Makan itu. Saya pernah diundang sama Habib Umar, makan saya berlima. Makan, kita, Masya Allah, itu nasi 1 nampan munjung. Udah kayak munjung, udah kayak gunung gitu. Ayam 2 ekor. 1 nampan 2 ekor. Paha kambing 1. Udah makanan itu. Terus disiapin lagi nasi buat nambahnya. Wah, kita bilang, Masya Allah. Pada saat itu kita datang, janjinya 5 jadi ber-6. Nggak jadi makan, harus masak dulu 1 lagi buat yang 1. Udah itu aja udah cukup. Nggak bisa, ini buat sendiri. Allah, kita makan udah ngap-ngap. Untung saya datang sama anak muda. Dia bilang, nanti yang ngabisin. Kita orang tua nggak dah. Makanan kita sedikit, kita habisin. Oh iya, kagak, udah nggak ada yang berkat. Ya habisnya kalau sisa juga, kayak makan, habisin. Aduh, biar katanya kenyang, kita makan itu anak muda, kita jajalin dia. Makan kita nggak kuat deh makan, kayak begitu Pak. Itu. Tapi kalau kita nggak datang, nggak pakai bilang dulu, apa adanya udah, apa adanya segini. Inilah kemampuan kami, nggak diada-adakan, apa adanya. Tapi kalau kita janji diadakan semua makanan, buah-buahan korma yang ini macam-macam buahnya ada, subhanallah, menyambut tamu kayak begitu ya. Nah ini jadi sifat Nabi Allah Ibrahim. Sama enggak ini kebaikannya dengan kita ngajak makan di rumah makan? Ya sama, kita enggak dah di rumah, ya Allah ente datang di rumah kagak masak, udah tenang, restoran banyak, ayo kita makan. Itu lebih asik kayak begitu. Amalin besok. Iya. Kalau nggak undang di grup yuk. Anaknya ada rezeki, kita makan yuk. Gitu. Di mana kayak makan restoran mana? Yang bagus pulang haji. Iya. Nah lagi. Masya Allah. Kayak begitu tuh. Makan. Jadi satu sifat Nabi Allah Ibrahim tidak akan tunduk. Tunduknya hanya perintah kepada Allah. Tidak akan tunduk dengan perintah siapapun. Selama perintah Allah ya dia kerjakan, dan ada aturan manusia tapi sama dengan aturan Allah dilaksanakan. Tapi ada aturan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, dia tinggalkan. Utamakan hukum Allah. Yang kedua ya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tidak akan ragu-ragu lagi dengan apa yang telah ditanggungjawabkan oleh Allah. Rizkinya, derajat kita nih Allah yang tanggung jawab. Pengaruh kita jadi ulama, Allah yang tanggung jawab. Ada ulama pengaruhnya cuma 1 kampung, ada yang sampai beberapa kampung, ada yang 1 kota, ada yang berapa kota, ada yang berapa daerah masuk ke provinsi, ada yang 1 negara, ada yang bahkan dunia. Itu semua kehendak Allah. Itu udah Allah yang tanggung jawab, nggak usah kita syirik, nggak usah kita bingung. Allah yang tanggung jawab. Makanya kalau udah gitu jodoh kita, Allah yang tanggung jawab. Ada yang orang berjodoh dari dulu sampai sekarang 1 mulu, nggak jadi masalah. Ada yang 2, 1, ya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang kagak kawin sama sekali sampai mati. Kesian gitu. Itu semua kehendak Allah. Yang ketiga, sifat Nabi Allah Ibrahim tidak akan makan pagi dan sore kecuali harus dengan kamu. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa ya melaksanakannya, kita bisa mengamalkan. Insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah SWT. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.